Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Widi Sabian Channel. Pada video kali ini kita tengah merespon request dari kakak Naufal Huda yang sangat ingin sekali melihat keadaan Masjid Agung Kota Kudus. Kita akan sedikit mengulas tentang sekilas sejarah berdirinya Masjid Agung Kota Kudus. Masjid Agung sudah mengalami banyak perubahan nama. Awalnya bernama Masjid Jami, kemudian berganti menjadi Masjid Besar, dan yang terakhir dinamakan Masjid Agung Kudus. Berdirinya Masjid Agung Kudus merupakan salah satu dari beberapa syarat yang harus ada dalam keberadaan pemerintahan. Pada zaman kolonial, syarat adanya pusat pemerintahan harus mencakup 3 komponen. 3 adat Jawa, yaitu 1. Pendopo kabupaten, dulu kadipaten. 2. Adanya alun-alun. 3. Adanya pohon besar yang terletak bersebelahan dengan kadipaten. Ada pula yang mengatakan bahwa 3 yang dimaksud adat Jawa itu meliputi 1. Masjid, 2. Pendopo, dan ketiga pembinaan umat. Atas dasar tersebut, oleh prakarsa dari Muhammad Idris atau Raden Tumenggung Aryo Condronegoro keempat atau Bupati Kudus yang keempat pada tahun 1853 Masehi atau 1274 Hijriah, pembangunan masjid mulai berlangsung. Berdasarkan peraturan pemerintah yang mengharuskan dalam suatu kota terdapat satu tempat beribadah, yaitu masjid yang disebut Masjid Kadipaten atau Masjid Kabupaten, maka yang dipilih adalah Masjid Agung Kudus yang sekarang ini. Sehingga timbul banyak pertanyaan mengapa bukan Masjid Menara yang dijadikan Masjid Kadipaten, padahal secara usia bangunan Masjid Menara lebih tua dari Masjid Agung Kudus. Hal ini dikarenakan 1. Pada zaman kolonial, dalam alun-alun harus ada atau ditumbuhi pohon beringin besar. 2. Berdasarkan atas peraturan pemerintah pula bahwa dalam satu kota, apabila terdapat masjid yang merupakan peninggalan seorang wali, maka masjid itu hanya disebut Masjid Wali, sehingga harus dibuat satu masjid lagi yang dapat dijadikan maskot kota tersebut, yang sekarang yaitu Masjid Agung Kudus. Pada awalnya masjid ini tidak seperti sekarang. Masjid ini dulunya bernama Masjid Krian yang letaknya ada di belakang toko Sidodadi. Berdasarkan cerita, keberadaan Masjid Krian sebenarnya masih ada, akan tetapi jalur akses untuk menuju ke lokasi sudah tidak bisa. Hal tersebut pastinya bukan tanpa alasan, yakni dikarenakan bangunan-bangunan di sekitar Masjid Krian yang corak bangunannya tinggi ke atas menjadi penghalang, sehingga menyebabkan jalur menuju akses bangunan Masjid Krian tertutup. Sebelum ada bangunan-bangunan di sekitar kompleks Masjid Krian, ada beberapa perbedaan pendapat dari berbagai kalangan dalam hal perencanaan pemugaran Masjid Krian ke pusat kota atau di sebelah barat alun-alun yang diprakarsai oleh Bupati Kudus keempat. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Kelompok yang pro pemindahan menginginkan kapasitas daya tampung masjid lebih besar, dan ada pula yang berpendapat seperti halnya 3 adat Jawa dalam kadipaten. Kelompok yang kontra terhadap pemindahan masjid beranggapan bahwa masjid tersebut
karena merupakan aset di wilayah tersebut dan perlu dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Namun, akhirnya muncullah keputusan dari pihak Kadipaten yang bersumber dari pemerintah yang mengatakan bahwa dalam setiap kabupaten hanya ada 3 bangunan: kadipaten, masjid, serta pembinaan umat. Sehingga perselisihan antara kelompok pro dan kontra tersebut dimenangkan oleh kelompok kontra dengan adanya aturan dari pemerintahan tersebut. Akhirnya pemugaran Masjid Krian yang dulu di sebelah selatan alun-alun kini dipindahkan ke tempat yang sekarang sebelah barat alun-alun. Demikianlah sedikit ulasan tentang sekilas sejarah berdirinya Masjid Agung Kota Kudus. Semoga dengan tayangan video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah singgah di Widi Sabian Channel. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan nama dan tempat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.